Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam link Mohar ya Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema judul tutorial ekstrakurikuler PAI untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan lebih dalam tentang profil pelajar Pancasila karena sudah disampaikan pada tutorial YouTube sebelumnya ya. Namun Bapak Ibu sebetulnya tinggal memahami proyek profil Pancasila itu dalam penguatan proyek profil pelajar Pancasila itu kan memiliki sisi-sisi juga. Nah Bapak Ibu di kesempatan ini lebih harus menguasai dari sisi-sisi yang ada atau CP ya, maaf bukan sisi, CP kembali, capaian pembelajaran artinya kan sama di penguatan profil pelajar Pancasila juga ada CP-nya. Nah Bapak Ibu menerapkan di eskulnya seperti apa ya ekstrakurikuler yang ada di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik ya Bapak Ibu, yang pertama dasar hukumnya dulu ya, masih tetap kita menggunakan PMA ya, Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Kemudian KMA nomor 211 2011 tentang pedoman pengembangan standar nasional pendidikan Islam pada sekolah. Jadi sebetulnya hanya dua regulasi ini yang dipakai di Kementerian Agama untuk dasar ekstrakurikuler. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh ke ekstrakurikuler karena dasarnya nyantolnya harus di pengembangan diri dulu ya. Jadi di pengembangan diri itu Bapak harus paham dulu karena bagaimana bisa sebuah ekstrakurikuler mewujud kalau tidak tahu dulu dari pengembangan diri. Itu karena amanah dari dua regulasi tadi. Yang pertama, pengembangan diri itu merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran. Jadi jangan terintegrasi di mata pelajaran, walaupun banyak sekolah juga yang bisa menerapkannya dengan pengembangan pendidikan agama Islam atau PPAI. Kemudian pengembangan dari itu merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling ya, bisa melalui BP berkenaan dengan masalah pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiganya, untuk satuan pendidikan, kejuruan, kegiatan pengembangan diri, khususnya pelayanan konseling ditunjukkan guna mengembangkan kreativitas dan karir ya. Itu untuk kejuruan yang memiliki pendidikan kejuruan ya, itu yang khususnya di pelayanan ini nih, konseling, karena kejuruan itu lebih cenderung banyak jurusan-jurusannya ya mungkin. Kemudian yang keempatnya, nah, satuan pendidikan itu untuk pendidikan khusus juga sama, di pengembangan diri itu bisa, yaitu pelayanan konseling, penekanan peningkatan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Jadi luar biasa, sebelum masuk ke ekstrakurikuler itu ada hal yang masuk ke pengembangan dirinya, yaitu di sini di kejuruan dan juga di pendidikan khusus. Baik, berikutnya Bapak Ibu, tujuan umumnya ya. Tujuan umum dari pengembangan diri itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi. Ini banyak ya, nanti juga di depan bisa itu. Jadi terutamanya minat, bakat, dan kondisi serta perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah madrasah. Jadi tidak tidak obesitas juga ya, itu tergantung kepada kondisi sekolah atau madrasah masing-masing. Berikutnya Bapak Ibu, tujuan khususnya di sini ada tujuan khusus. Ini sederetan nih, bisa di sini. Pengembangan diri itu bisa menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan ya minat, bakat, kreativitas, kompetensi, kemampuan kehidupan beragama, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan memecahkan masalah, dan kemandirian.
Berikutnya, kegiatan pengembangan diri itu secara terprogram ya, dari 3 dulu ini nih. Jadi Bapak Ibu harus dari yang 3 dulu ini, jadi bisa secara individu, kemudian kelompok, bisa klasikal. Dari sini pengembangan diri itu bisa berupa layanan ini ya, mungkin dengan guru BP. Nah, tujuan kita di nomor 2 ini di mana, yaitu di kegiatan ekstrakurikuler di sini nih. Jadi adanya di kegiatan ekstrakurikuler di sini. Baik, berikutnya bentuk pelaksanaan pengembangan diri itu bisa bisa dilaksanakan secara rutin, bisa spontan, bisa berupa keteladanan ya. Rutin itu berarti semacam upacara bendera, ibadah khusus keagamaan bersama, semacam sholat duha gitu ya. Itu kan beraturan, pemeliharaan kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian spontanitas itu juga yang dilakukan perilaku yang spontanitas, semacam ucapan salam ya, membuang sampah pada tempatnya, mengantri, melerai untuk berbeda pendapat ya, silang pendapat atau bertengkar. Kemudian juga keteladanan itu bisa kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari, berpakaian rapi ya, membaca berbahasa yang sopan santun, baik, rajin membaca, memuji dan seterusnya. Kemudian pengorganisasian materi artinya bahwa pengembangan diri itu kegiatan proses pembelajarannya dengan merancang atau merekayasa terhadap unsur instrumen melalui upaya pengorganisasian yang rasional dan menyeluruh. Jadi rasional bisa menyeluruh tapi yang rasional. Kemudian juga masih di pengorganisasian materinya itu dilakukan dengan 3 tahapan ya, ini yang keduanya nih. 3 tahapan, yaitu ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada penilaian. Adapun untuk pengembangannya ya, itu diserahkan sepenuhnya kepada GPAI. Bisa melalui organisasi ya di KKG atau MGMP, tapi walaupun sepenuhnya diserahkan kepada GPAI, kalau untuk kurikulum merdeka itu tetap harus mengacu kepada CP, ATP, MA, serta PASE untuk setiap jenjang satuan pendidikan, walaupun diberikan sepenuhnya jadi tidak keluar daripada ini gitu. Kalau untuk K13 jadi tidak keluar daripada IPK, istilah dulu itu harus ada IPK-nya. Jadi IPK-nya memang sepenuhnya diberikan kepada guru tapi tidak keluar dari aturan yang berlaku. Kemudian untuk pengalokasian waktu dari ketiga hal tersebut walaupun diberikan sepenuhnya kepada guru, coba lihat di sini persentasenya. Yang warna biru itu berarti dari sini ya, dari Al-Qur'an itu harus 50%. Itu ya amanat PMA dan KMA tadi. Kemudian juga yang berwarna biru muda ini berarti di sini itu adalah akhlak pengamalan ibadah ya, bentuk fikihnya ini. Itu adalah 20%. Sementara untuk aspek akhlak dan perilakunya ya, ini adalah yang warna kuning, berarti itu 30%. Jadi komposisinya 50% itu aspek Al-Qur'an, 20% itu adalah aspek ibadah dari fikih, kemudian aspek akhlak dan perilakunya adalah ini 30% dari akhlakul karimah. Kemudian proses pembelajaran yang berlangsung secara sistematis, logis, dan terukur itu dibentuk dari 2 hal ya. Satu, itu guru dituntut kreatif. Tentu saja ya, bagaimana bisa memunculkan, karena tadi diberikan sepenuhnya kepada guru walaupun tidak keluar ya. Kalau dari K13 di sini itu kan KI dan KD. Sementara untuk dari kurikulum merdeka tidak keluar daripada CP, ATP, MA berdasarkan PASE masing-masing satuan jenjang. Itu untuk mencapai dari kedua hal ini adalah menuju ke proses pembelajaran yang akan berlangsung secara sistematis dan logis.
Kemudian juga ekstrakurikuler. Nah, baru di sini ya pemahaman ekstrakurikuler atau definisi ekstrakurikuler, kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran. Jadi ekstrakurikuler itu harus di luar mata pelajaran, tidak walaupun kokurikuler, jadi tidak masuk intra, berarti ini relevan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak bisa memadukannya di sini di ekstrakurikuler. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler itu baiknya dikembangkan ya atau pengembangan bisa berbentuk sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Pengembangannya itu berarti untuk mengembangkan kemampuan aktivitas peserta didik. Sosial itu fungsinya untuk mengembangkan kemampuan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Jadi ada interaksi ya kalau sosial itu. Rekreatif itu untuk mengembangkan suasana rileks. Jadi anak itu harus diberi rileks dengan nyantai berbeda ya. Jadi rileks itu relaksasi untuk anak, mengembangkan dan sifatnya itu menyenangkan ya, menyenangkan yang menunjang terhadap proses perkembangan. Kemudian juga persiapan karir. Persiapan karir itu berarti fungsi kegiatan ekstrakurikuler itu untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Jadi sudah dijuruskan gitu anak itu kemana dalam pengembangan di ekstrakurikulernya, itu akan kelihatan. Itu bisa sebagai tolok ukur untuk potensi karirnya gitu ya. Prinsip kegiatan ekstrakurikuler itu ya berupa etos kerja, kemudian kemanfaatan sosial, menyenangkan, pilihan individu, dan keterlibatan aktif. Bapak Ibu bisa dibaca ya kalau yang normatif begini. Saya juga nanti akan dicantumkan di deskriptif ya. Tapi Bapak minimal kalau sudah tahu yang saya sampaikan dari tutorial-tutorial sebelumnya, ekosistem, kemudian moderasi beragama, kemudian juga proyek profil pelajar Pancasila, buku guru, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan ekstrakurikuler? Itu Bapak tinggal memadukannya gitu ya. Format kegiatan ekstrakurikuler itu ada 4 macam. Bisa berbentuk individu, bisa kelompok, bisa klasikal, atau bisa gabungan ketiganya antara individu, kelompok, dan klasikal, yaitu dengan nama gabungan. Berarti digabungkan di sini. Jadi gabungan itu bisa perpaduan dari nomor 1, 2, dan 3 ini menjadi yang keempat di gabungan. Yang di sini nih. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Bapak Ibu itu ada yang secara program dan tidak terprogram. Ini yang satu yang sifatnya terprogram. Yang kedua yang tidak terprogram. Yang terprogram itu dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan pelaksanaannya sebagai mana telah dirancang. Jadi beberapa hal tersebut itu direncanakan dan dirancang, itu berarti terprogram. Sementara kalau yang tidak terprogram itu bersifat rutin ya atau spontan, berupa keteladanan dilaksanakan secara langsung oleh guru, tenaga kependidikan di sekolah, semacam yang tadi saya contoh sampaikan berupa baca salam misalnya ya, membuang sampah tidak sembarangan, kemudian merelai, sopan santun, dan seterusnya. Itu adalah tidak terprogram, tapi itu bisa dibuatkan sebagai bentuk kegiatan yang tidak terprogram. Nah, untuk lebih jauh ke pengembangan ekstrakurikuler itu jenisnya apa-apa saja, Bapak Ibu harus paham dulu yang dua ini. Ekstrakurikuler itu upaya pemantapan pengayaan, perbaikan nilai-nilai, norma serta pengembangan bakat, minat, kepribadian peserta didik dalam aspek pengamalan, penguasaan, baik kitab suci, keimanan, ketakwaan, akhlak, ibadah, sejarah, seni, kebudayaan, dan seterusnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, 50%, 20%, dan 50%, 20%, dan 30%.
Ekstrakurikuler PAI itu dilakukan di luar jam. Nah, itu yang harus menjadi catatannya. Melalui bimbingan guru PAI-nya atau guru mata pelajaran lain yang bisa, misalnya yang selama tenaga kependidikan dan tenaga lainnya itu berkompeten ya, yang dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah. Oke, lebih spesifiknya ini beberapa jenis ekstrakurikulernya ya, kurang lebih ada 8 atau 9 nih. Yang pertama yaitu berupa pesantren kilat. Pesantren kilat itu kegiatan pesantren yang dilaksanakan dengan waktu yang relatif singkat, seperti pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan juga. Yang kedua, pembiasaan akhlak mulia, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang untuk pengembangan karakter atau karakter building keagamaan peserta didik melalui penanaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3-nya yaitu pembinaan BTQ, kegiatan pengenalan huruf hijaiyah, penguasaan makhrijul huruf, ilmu tajwid, kemampuan dan melafalkan membaca serta menulis Al-Quran secara intensif. Kemudian juga ibadah irma yang keempat, kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadan yang meliputi puasa, tarawih, tadarus, mendengarkan kultum, itikaf, menunaikan zakat fitrah serta Idul Fitri. Kemudian yang kelimanya, wisata rohani atau wisroh, kegiatan pembelajaran PAI yang dilakukan melalui aktivitas bersifat religius yang menyenangkan dalam bentuk tadabur alam, outbound, mengunjungi masjid-masjid bersejarah dengan kekhasan tertentu, museum Al-Quran, pesantren, orang-orang soleh, panti asuhan, panti jompo, yayasan yatim piatu, umroh, dan lain-lain. Rohis ini yang paling sering kita temukan karena berbentuk organisasi. Ini ada dalam struktur kepengurusan OSIS ya, berfungsi sebagai forum mentoring, dakwah, serta sharing untuk memperkuat keislaman peserta didik. Yang ketujuh, pekan keterampilan seni. Ini juga apalagi yang momentumnya ini oleh para guru di seluruh Indonesia. Saya kira yang disebut dengan pentas seni ya. Itu wahana kompetensi peserta didik dalam berbagai jenis keterampilan agama meliputi MTQ, hafalan surat-surat pendek, kaligrafi, pidato, cerdas cermat, khutbah, kesenian Islami, dan lain sebagainya. Ini itu juga masuk kepada wahana pengembangan ekstrakurikuler ya, jenis pentas PAI juga. Kemudian peringatan hari-hari besar ya, PHBI, kegiatan memperingati hari besar Islam yang bertujuan untuk syiar menggali makna hikmah peristiwa sejarah umat Islam. Ini yang ke-8 ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ada 8. Kalau yang saya maksud sebetulnya bisa lebih dari ini, tapi setidaknya ini pertama ya, tentu saja Bapak sebagai fakta integritasnya ada SK-nya, ada bentuk jadwalnya kalau bentuk program. Kemudian dari ke-8 ekstrakurikuler ini, nah bagaimana memadukannya dengan kurikulum Merdeka melalui proyek profil pelajar Pancasila, yaitu memasukkannya yang disampaikan dalam tutorial saya sebelumnya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kan ada CP-CP-nya tuh yang beberapa elemen dan dimensi, nah bisa dimasukkan kepada kegiatan-kegiatan pengembangan ekstrakurikuler ini. Yang keduanya begitu juga dengan CP-CP yang ada dalam kurikulum Merdeka yang dibuatkan Bapak Ibu dalam ATP ya. ATP itu kan merupakan rencana pembelajaran yang dibuatkan oleh Bapak Ibu. Demikian barangkali Bapak Ibu tutorial singkatnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pemahaman Bapak Ibu bagaimana mengintegrasikannya profil pelajar Pancasila dalam ekstrakurikuler yang saya barusan sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Di subscribe, like, dan komen untuk mengikuti tutorial berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang sempurna. Sekali lagi silakan Bapak Ibu berdiskusi, menebarkan kepada rekan-rekan yang lain. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.